Halo teman-teman, kembali lagi dengan Ulfa Dwi Laksmiani, program studi pendidikan IPA Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan belajar tentang zat aditif. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita simak video berikut ini. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang zat aditif. Apa yang paling menarik dari jajanan abang-abang yang suka mangkal di depan sekolah kita? Aromanya, bentuknya, warnanya, rasanya, atau malah abang-abangnya? Dari penampakan jajanan itu, ternyata banyak bahan yang digunakan untuk meraciknya. Terkadang penjual menambahkan beberapa zat untuk membuat dagangannya lebih menarik. Zat itu biasa disebut dengan zat aditif. Zat aditif merupakan zat yang digunakan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Selain itu juga dapat meningkatkan gizi makanan berupa protein, vitamin, dan mineral. Berdasarkan asalnya, zat aditif dibagi jadi dua jenis, zat alami dari alam dan zat buatan dari reaksi kimia. Berdasarkan fungsinya, zat aditif dibagi menjadi 7 jenis. Ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Seperti apakah semua jenis itu? Mari kita bahas satu persatu. Pewarna. Seperti warna-warna pada balon, makanan juga memiliki beragam macam warna, tidak hanya 5 jenis. Pewarna bertujuan untuk mempercantik makanan agar terlihat lebih cerah dan pastinya menarik. Pewarna alami berasal dari tumbuhan atau buah-buahan. Misalnya hijau yang berasal dari pandan, merah dari stroberi, dan ungu dari anggur. Sedangkan warna buatan berasal dari reaksi kimia sintetis. Misalnya apokaroten yang memiliki warna mirip wortel. Pemanis. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ya, karena semut menyukai pemanis alami, seperti gula pasir dan gula aren. Ada juga yang namanya pemanis buatan, memiliki rasa manis hampir sama bahkan melebihi pemanis alami, misalnya siklamat dan kalium asesulfam. Pengawet. Sama seperti halnya mumi yang diawetkan, makanan juga bisa diawetkan agar bertahan cukup lama sebelum membusuk. Seperti bahan pengawet benzoat untuk mengawetkan makanan ringan, asam askorbat untuk daging olahan, natrium nitrat untuk keju, dan asam propionate untuk roti. Ada juga cara pengawetan secara alami, seperti pengasinan, pemanisan, pengasapan, pemanasan, pendinginan, bahkan pengeringan. Penyedap berguna untuk menciptakan cita rasa makanan yang umami. MSG atau monosodium glutamat lebih populer disebut dengan micin. MSG adalah penyedap buatan yang terbuat dari fermentasi tetes tebu dan dibantu bakteri Micrococcus glutamicus. Untuk penyedap alami biasanya pakai garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, merica, dan sebagainya. Pemberi aroma. Wangi jajanan abang-abang memang sudah menggoda kita dari jarak 1 km. Nyatanya, banyak aroma jajanan yang bikin ngiler sepanjang jalan. Hal itu karena ulah zat pemberi aroma. Contohnya, aroma alami berasal dari ekstrak buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan pemberi aroma buatan atau esen berasal dari amil kaproat yang menyerupai aroma aspal dan etil butirat seperti aroma nanas. Pengental. Capcay yang selalu menggugah selera makan kita atau permen karet yang selalu dikunyah saat nongkrong ternyata memiliki zat pengental yang bertujuan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental itu seperti pati, gelatin, gam, agar-agar, dan alginate. Pengemulsi. Pengemulsi tidak digunakan agar kulit kita jadi mulus, tapi pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air dan sebaliknya. Gampangnya, pengemulsi berguna untuk menyatukan beberapa tekstur bahan makanan berbeda menjadi satu. Contoh zat pengemulsi adalah lecithin yang ada di kuning telur atau kedelai. Lecithin ini banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Meskipun tidak masalah mengkonsumsi zat aditif, tapi jika dikonsumsi secara berlebihan hanya akan mengakibatkan masalah pada tubuh kita. Saking banyaknya penjelasan yang berkaitan dengan makanan ditambah abang-abang jualan sudah menunggu di depan jalan, mari kita sudahi saja video kali ini. Terima kasih. Nah, pada layar ini terdapat tombol play. Ketika kita klik tombol play, maka animasi orang akan berjalan menuju ke menu yang akan dituju. Pada menu pertama,
yaitu petunjuk penggunaan tombol. Kemudian, yang kedua yaitu profil. Kemudian menuju ke kompetensi dasar dan tujuan. Selanjutnya ke materi, kesimpulan, dan kuis. Nah, apabila kita akan ke menu petunjuk penggunaan, kita klik petunjuk penggunaan. Pada bagian tombol petunjuk ini, terdapat keterangan tombol penggunaan pada saat kita belajar media interaktif yat aditif ini. Nah, pada tampilan petunjuk tombol penggunaan, di sini terdapat icon beranda untuk menampilkan beranda, icon menu untuk menampilkan menu, icon petunjuk penggunaan tombol untuk menampilkan petunjuk penggunaan tombol, dan lain sebagainya. Untuk tampilan selanjutnya, kita klik aja tombol menu. Nah, langsung aja kita klik tombol profil untuk menampilkan profil. Pada tampilan kali ini terdapat profil pembuat media interaktif yat aditif. Kita kembali ke menu utama. Lalu kita ke kompetensi dasar dan tujuan. Nah, pada tampilan ini kita klik ini untuk menampilkan kompetensi dasar dan tujuan. Kita klik kembali ke menu utama. Nah, langsung saja kita ke materi untuk menampilkan materi. Pada tampilan ini terdapat materi yang akan kita bahas di materi zat adiktif. Nah, yang pertama kita akan membahas pengertian zat aditif. Yang kedua kita akan membahas pengelompokan zat aditif. Yang ketiga kita akan membahas dampak positif. Dan yang terakhir kita akan membahas dampak negatif penggunaan zat aditif. Langsung saja kita ke pengertian zat aditif. Nah, apa itu zat aditif? Zat aditif merupakan zat yang ditambahkan pada makanan untuk menambah cita rasa makanan, tekstur, menjadikan warna yang menarik, dan aroma yang menggugah selera. Pada tampilan kali ini, terdapat pengelompokan zat aditif berdasarkan fungsinya dan berdasarkan asalnya. Berdasarkan fungsinya, terdapat pewarna, pemanis, penyedap, pengawet, pemberi aroma, dan pengental. Kemudian berdasarkan asalnya, terdapat buatan sintetis dan alami. Nah, apabila kita klik pewarna, maka akan menampilkan materi zat pewarna. Yang pertama, zat pewarna, yaitu bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperkuat warna dan mempercantik penampilan. Zat pewarna buatan yang sudah melalui pengujian keamanan dan diizinkan pemakaian untuk makanan dan minuman disebut permitted color atau certificate color. Contoh pewarna alami yaitu daun suji, stroberi, dan buah naga. Contoh pewarna buatan yaitu apokarten atau oranye. Kita ke menu selanjutnya. Yang kedua yaitu zat pemanis. Bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memberikan rasa manis. Contohnya pemanis alami yaitu gula tebu atau gula pasir, gula kelapa atau gula merah, dan madu. Pemanis buatan yaitu sakarin, siklamat, sukralosa, sorbitol, aspartame,
dan kalium asesulfam. Yang ketiga yaitu zat penyedap. Bahan yang ditambahkan pada makanan untuk menambah cita rasa makanan. Contohnya penyedap alami yaitu garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, lengkuas, ketumbar, dan lain-lain. Contoh penyedap buatan yaitu MSG atau monosodium glutamat dan MNG mononatrium glutamat. Yang keempat yaitu zat pengawet. Bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman untuk menghambat kerusakan dan memperpanjang kondisi penyimpanan. Kerusakan makanan atau minuman disebabkan karena adanya mikroorganisme yang tumbuh, seperti jamur dan bakteri. Cara pengawetan alami yaitu dengan pengasinan, pemanisan, pembekuan, pemanasan, pendinginan, penyinaran, pengasaman, pengasapan, pengeringan, fermentasi, oksidasi, dan browning. Contoh pengawet buatan yaitu asam benzoat, natrium benzoat, dan kalium benzoat. Selengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nah, yang kelima yaitu zat pemberi aroma. Zat atau bahan yang ditambahkan untuk memberi aroma tertentu pada makanan atau minuman. Contoh zat pemberi aroma alami yaitu ekstrak nanas, ekstrak buah segar, buah anggur, minyak atsiri, vanili, dan ekstrak murbei. Contoh zat pemberi aroma buatan yaitu seperti amil kaproat atau apel, amil asetat atau pisang ambon, vanilin, etil butirat atau nanas. Yang keenam yaitu zat pengental. Zat atau bahan yang ditambahkan untuk menstabilkan, memekatkan, atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Contoh zat pengental alami yaitu pati, gelatin, gam, agar-agar, dan alginat. Contoh zat pengental buatan seperti polisorbat dan asam amino glutamat. Nah, untuk selanjutnya kita ke menu materi kembali. Kemudian kita ke materi dampak positif penggunaan zat aditif. Di sini kita akan membahas dampak positif penggunaan zat aditif. Nah, apa sih dampak positif penggunaan zat aditif itu? Yang pertama, membuat makanan menjadi tahan lama. Yang kedua, mempertahankan nilai gizi. Yang ketiga, memperbaiki penampilan makanan. Selanjutnya, kita ke dampak negatif penggunaan zat aditif. Nah, apa sih dampak negatif zat aditif itu? Yang pertama, zat warna sintetis menyebabkan alergi dan kanker hati. MSG menyebabkan kerusakan otak, stres, dan mempercepat proses penuaan. PHA menyebabkan kelainan kromosom pada orang alergi terhadap aspirin. Sulfit menyebabkan sesak nafas dan gatal-gatal. Yang terakhir, pemanis menyebabkan bengkak dan kanker kantong kemih atau sakarin. Karena kita telah selesai membahas materi zat aditif, maka kita kembali ke menu utama. Nah, langsung saja yuk kita ke kesimpulan untuk menyimpulkan materi pada pembahasan kali ini. Di sini terdapat kesimpulan materi pembelajaran kali ini. Kesimpulannya apa ya kira-kira teman-teman? Nah, zat aditif adalah zat yang dengan atau tidak sengaja ditambahkan ke dalam makanan untuk memperbaiki nilai gizi, cita rasa, mengawetkan atau memantapkan serta memperbaiki tampilan. Zat aditif itu ada dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat aditif yang diperoleh dari alam. Kemudian zat aditif buatan adalah zat yang dibuat dengan proses kimiawi. Selanjutnya, zat aditif itu dibagi menjadi dua, alami dan buatan. Zat aditif pewarna
contoh alaminya yaitu kunyit, coklat, rumput laut. Buatan tartazin, amaranth, sunset yellow, brilliant blue. Kemudian pemanis, contoh alaminya yaitu gula pasir, gula merah. Kemudian buatan sakarin, sorbitol, dan siklamat. Zat aditif yang ketiga yaitu penyedap, contoh alaminya pemanasan, pendinginan, penambahan gula atau garam. Kemudian yang buatan asam priponiat, asam sitrat, dan benzoat. Yang keempat, pengawet. Contoh alami, lada, bawang merah, bawang putih. Contoh buatan MSG. Kemudian zat aditif yang kelima yaitu aroma. Contoh alaminya yaitu ekstrak nanas dan ekstrak buah anggur. Contoh buatannya yaitu amil kaproat dan amil asetat. Zat aditif yang keenam yaitu pengental. Contoh alaminya yaitu pati, gelatin, gam, agar-agar, dan alginat. Contoh buatannya yaitu polisorbat dan asam amino. Nah, kita kembali ke menu utama lagi. Kita telah selesai membahas materi zat aditif pada pertemuan kali ini. Langsung saja yuk kita ke kuis. Nah, langsung saja yuk kita mulai kuisnya. Di sini saya mencontohkan, saya sebagai misalnya jadi guru ini, saya memberikan pinnya kepada siswa. Terus di sini saya juga menggunakan handphone untuk mencoba menggunakan kuis ini. Saya memasukkan kodenya. Nah, di sini sudah masuk ya. Nanti tinggal nunggu siswanya pada masuk, terus kita mulai. Berikut ini yang merupakan contoh bahan aditif berupa pewarna buatan yang diizinkan adalah saya menjawab A. Lanjut. Langsung bisa muncul skornya ya. Soal yang ketiga, di sini juga terdapat siapa yang paling cepat menjawab dan benar. Nanti kelihatan. Lanjut, soal keempat. Lanjut.
Ye, kuis selesai. Kuis ini nanti kalau semisal di kelas itu kelihatan siapa yang nilainya paling tinggi. Ada 3 posisi. Sekian presentasi media pembelajaran interaktif yet aktif dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berikut merupakan sumber referensi yang saya gunakan untuk membuat media interaktif yet aditif.